Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Eee, Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yursi Marlina, biasa dipanggil Bu Lina. Saya di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 7, 8, dan 9. Oke, kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Pasti kalian baru pertama kali mendengar kata dari wawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Oke, jadi yang pertama akan saya sampaikan yaitu pengertian dari wawasan itu sendiri adalah pandangan, sedangkan Wiyata adalah pendidikan, sedangkan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, kalau kita simpulkan, wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa itu harus saling pengertian dan bekerja sama dengan baik. Dan yang keempat, ada warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus bisa menjunjung tinggi yang namanya martabat dan citra guru. Dan terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Lalu ada yang namanya sekolah dan fungsinya. Yang pertama kita akan bahas tentang apa sih itu sekolah. Sekolah merupakan pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, baik nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Dan apa sih fungsi sekolah itu sendiri? Sekolah itu berfungsi sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelolaan pendidikan, siswa dalam PBM atau proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Sekolah itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu ada guru dan siswa sehingga terbentuklah proses belajar mengajar yang nyaman, yang tertib, dan aman. Yang kedua, itu ciri-cirinya terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang ketiga, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Lalu ada prinsip sekolah. Yang pertama itu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Nah, sekolah ini bukan hanya saja tempat yang namanya untuk proses belajar mengajar, melainkan di sekolah ini kalian itu dapat yang namanya belajar bagaimana cara berorganisasi atau bersosialisasi di dalam masyarakat yang baik, terutama bagaimana kalian bisa bersikap di dalam masyarakat tersebut. Terus yang kedua ada yang namanya sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Nah, guru ini bukan hanya seorang guru saja, melainkan guru ini bisa kalian anggap sebagai kedua orang tua kalian sendiri. Maka dari itu, kalian harus yang namanya bisa menjaga nama baik dan martabat guru itu sendiri. Dan yang ketiga ada sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Lalu ada di sini yang namanya peran kepala sekolah dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama itu ada melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Dan yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras, sarana prasarana, dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. Yang keempat ada mengadakan pertemuan baik rutin maupun insiden yang bersifat intern sekolah, kepala sekolah misalnya seperti kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, dan siswa. Terus yang terakhir ada yang namanya menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti ada ekskul pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan sebagainya.
Selanjutnya ada mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama ada tahap preventif yang dimana upaya ini meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Misalnya seperti apa sih Bu? Misalnya di sekolah itu sudah yang namanya dapat memelihara dan menciptakan suatu suasana yang dapat menyenangkan, belajar yang menyenangkan, terus nyaman dan aman bagi peserta didik. Lalu ada yang namanya menciptakan keamanan dan ketertiban sebagai ada penjaga sekolah, terus ada yang kedua tahap represif. Tahap represif ini yaitu upaya untuk menindak siswa yang melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Bagaimana caranya? Memanggil pihak yang bermasalah serta memberikan sanksi terhadap orang yang bermasalah tersebut. Jadi, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sebagaimana dengan statusnya yaitu institusionalisasi, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan, profesionalisasi dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depan. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Jika ingin berpergian keluar rumah, itu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dan selalu membawa hand sanitizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.